Halo, Assalamualaikum kelas 4. Bagaimana kabarnya? Pasti baik-baik saja kan? Nah, kali ini kita akan belajar tentang akidah akhlak. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang akhlak terpuji. Nah, kali ini kita akan belajar tentang akhlak tercela. Kalian mau tahu apa saja sih pengertian akhlak tercela dan contoh-contohnya? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Nah, kali ini adik-adik kita akan membahas tentang akhlak tercela. Akhlak tercela atau akhlak yang tidak baik adalah akhlak yang harus kita hindari sebagai seorang muslim. Karena akhlak tercela itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Akhlak tercela itu menuruti nafsu setan. Padahal sudah jelas bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Maka daripada itu, jika kita tidak mau tersesat, maka kita harus menjauhi akhlak tercela. Nah, adik-adik, akhlak tercela kali ini kita akan membahas dari sebuah kisah, yaitu dari kisah Sa'labah. Kalian penasaran dengan kisah Sa'labah seperti apa? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Baik adik-adik, kita akan bercerita tentang kisah Sa'labah. Sa'labah ini adalah sahabat yang hidup pada zaman Rasulullah. Sa'labah adalah orang yang miskin, akan tetapi ia itu rajin sekali dalam beribadah. Bahkan ia seringkali sholat berjamaah bersama Rasulullah. Suatu hari, Salabah ingin sekali menjadi orang yang kaya, sehingga membuat ia berbicara kepada Rasulullah. Pada saat bertemu dengan Rasulullah, Salabah menceritakan niatnya bahwa ia ingin menjadi orang yang kaya. Wahai ya Rasulullah, aku ingin sekali menjadi orang yang sangat kaya, mempunyai banyak harta yang melimpah, sehingga aku bisa lebih banyak lagi untuk beramal soleh dan zakat, agar aku pula bisa mendapatkan pahala yang lebih banyak. Rasulullah pun menjawab, wahai Salabah, bukan aku tidak ingin melihat engkau menjadi orang yang kaya, akan tetapi kehidupan di dunia ini itu hanyalah sementara. Kehidupan yang kekal abadi hanya ada di akhirat. Aku takut apabila engkau menjadi orang yang kaya, engkau lupa dengan ibadahmu dan lupa juga kepada Allah. Begitulah jawaban Rasulullah kepada Salabah. Akan tetapi, Salabah tetap bersikeras untuk meminta didoakan Rasulullah agar bisa menjadi orang yang kaya. Wahai ya Rasulullah, doakanlah aku untuk menjadi orang yang kaya raya. Aku memohon kepadamu sungguh-sungguh ya Rasulullah, dan aku berjanji aku tetap melakukan ibadah serta beramal soleh saat aku menjadi orang yang kaya. Begitu kata Salabah kepada Rasulullah. Rasulullah akhirnya iba kepada Salabah dan Rasulullah mau untuk mendoakan Salabah. Wahai Salabah, apabila itu adalah janjimu kepada Allah, maka aku akan membantumu berdoa. Dan aku ada 2 ekor kambing, supaya engkau bisa menjaganya dan merawatnya, agar engkau bisa menjadi orang yang kaya. Dan jangan lupa untuk tetap mengerjakan amal soleh, serta berzakat, dan tetap mengikuti sholat berjamaah. Salabah menjawab, terima kasih ya Rasulullah, engkau sangat baik sekali. Aku akan tetap menepati janjiku itu. Begitu percakapan di antara keduanya. Hari-hari selanjutnya, ternak Salabah semakin banyak. Salabah pun sibuk sekali mengurusi ternak-ternaknya seperti yang ada pada gambar ini. Dan Salabah lupa dengan ibadahnya, dan bahkan saat ini dia sudah tidak pernah lagi menghadiri sholat berjamaah bersama Rasulullah. Dengan apa yang dimiliki Salabah, maka menjadikan Salabah itu gelap dunia, dan ia hanya fokus kepada harta yang dimilikinya
sehingga dia lupa akan janji-janjinya tersebut. Ketika diturunkan perintah zakat, maka Rasulullah menugaskan dua orang sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, untuk menarik zakat kepada Salabah. Sayangnya, Salabah menolak mentah-mentah utusan Rasulullah tersebut. "Wahai Salabah, kami menagih janjimu untuk membayar zakat kepada Rasulullah karena engkau telah menjadi orang yang kaya raya." Begitu kata dua sahabat Rasulullah. Akan tetapi Salabah menjawab dengan kasar, "Zakat? Apa ini zakat? Tidak ada aturan yang demikian itu kecuali pajak atau semisalnya. Pulanglah kalian, kapan-kapan saja aku akan memikirkannya." Begitulah teman-teman jawaban Salabah kepada dua sahabat Rasulullah. Lalu sahabat Rasulullah pulang dan menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. "Wahai ya Rasulullah, kami sudah menagih zakat kepada Salabah. Akan tetapi Salabah tidak mau untuk membayar zakat tersebut, malah membentak dan mengusir kami. Nabi Muhammad pun murka. Beliau pun marah. Celakalah engkau Salabah." Nabi Muhammad murka dan Allah pun ikut murka. Beliau kecewa dengan janji yang sudah diucapkan Salabah, akan tetapi Salabah tidak mendapatinya. Salabah mendengar ada ayat turun mengancam dirinya, ia pun mulai ketakutan. Segera ia mulai menemui Rasulullah dan menyerahkan zakatnya, akan tetapi Rasulullah menolaknya. "Wahai Rasulullah, aku berminta maaf kepadamu bahwasanya aku telah lupa dengan janji yang telah kuucapkan. Sekarang ya Rasulullah, aku membawa semua domba dan hartaku untuk kuzakatkan kepadamu." Rasulullah pun menjawab, teman-teman, "Wahai Salabah, Allah menolak dan aku pun juga menolaknya." Semakin hari, Salabah semakin menangis terseduh-seduh, hingga akhirnya Rasulullah wafat. Dari sifat yang dimiliki Sa'labah tadi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwasanya Sa'labah memiliki sifat-sifat yang tercela. Nah, kakak punya beberapa contoh akhlak tercela. Di bawah ini kalian bisa menyimaknya. Yang pertama ada berbohong. Yang kedua berkata kasar. Yang ketiga tidak menghargai sesama makhluk hidup. Yang keempat tidak menghormati sesama makhluk hidup. Yang kelima berprasangka buruk kepada orang lain. Yang keenam durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketujuh tidak menepati janjinya. Yang kedelapan menyimpan dendam kepada orang lain. Yang kesembilan mencuri barang milik orang lain. Dan yang terakhir adalah sombong dengan kelebihan yang dimilikinya. Jadi adik-adik, kita dapat menyimpulkan bahwasanya perilaku tercela itu tidak boleh kita lakukan, sebab perilaku tercela itu adalah bisikan setan dan Allah tidak menyukai perbuatan tercela. Terlebih lagi, setan adalah musuh bagi manusia. Nah, setelah ini kakak akan memberikan kalian tugas. Diskusikan bersama kedua orang tua kalian ya. Baik adik-adik, itu dia materi pada pagi hari ini. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan kalian harus menghindari perilaku-perilaku tercela tersebut. Sekian dari kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salabah sangat menyesali perbuatannya akibat ia mengingkari janjinya tersebut. Nah, Salabah akhirnya menemui dua sahabat Rasulullah
dan ia bermaksud untuk menyerahkan atau membayar zakat yang sudah dijanjikannya tersebut. Wahai engkau kedua sahabat Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, aku menyerahkan semua harta bendaku kepadamu untuk dizakatkan. Maafkan segala perilakuku yang telah menyakitimu, wahai sahabat Rasulullah. Kedua sahabat pun menjawab, maaf ya Talabah, akan tetapi Rasulullah dan Allah telah menolak zakatmu. Begitu pula dengan kami. Kami hanya utusan Rasulullah, sehingga kami pun juga menolak zakat yang engkau berikan kepada kami. Salabah pun semakin bingung, teman-teman. Akhirnya, Salabah tidak mendapatkan keberkahan dari apa yang telah diperolehnya tersebut.